Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita kelas terakhir buat pemasaran jasa ya. Bahas modul 9 sama review. Jadi untuk modul 9 ini tentang efek ekonomi dan finansial. Udah ada yang baca belum? Ini kan PPT-nya sudah saya kasih toh. Efek ekonomi dan finansial dari perusahaan jasa. Nah, di sini bisa dilihat sebentar. Nah, kan kayak yang kemarin-kemarin kita bahas yang ada bagan-bagan itu kan intinya kayak misalnya kualitas pelayanan, kayak kita harus memuaskan karyawan dulu, terus biar karyawan kinerjanya oke, bisa memuaskan pelanggan, terus akhirnya tujuan akhirnya itu untuk apa? Yang paling terakhir apa yang di tujuan perusahaan? Iya, jadi tujuan perusahaan untuk meningkatkan profit, ya toh, mendapatkan konsumen, mempertahankan pelanggan, sama meningkatkan profit. Nah, jadi dari di sini hubungan antara jasa dan laba itu kita perusahaan jasa kalau beroperasi memang tujuan akhirnya adalah untuk mencari keuntungan, ya kan? Nah, di situ kan dari kemarin-kemarin sudah ada beberapa bagan toh, masih ingat kan? Pokoknya awal kita harus memuaskan karyawan dulu. Kalau karyawan puas, maksudnya kita memberikan kualitas pelayanan yang oke ke karyawan. Kalau karyawan puas, habis itu dia biasanya employee retention, apakah bertahan dengan perusahaan atau enggak, ya kan? Kalau bertahan dengan perusahaan, otomatis kan bisa melayani konsumen atau pelanggan dengan baik. Nah, pelanggan, kalau misalnya pelanggan oke, puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, dia akan cenderung menjadi loyal ke perusahaan tersebut, jadi setia. Nah, kalau setia, otomatis perusahaan bisa mendapatkan profit yang lebih banyak. Nah, di sini ada dua model pemasaran jasa. Yang pertama itu offensive marketing. Ada yang tahu offensive marketing itu apa? Yang sudah baca? Apa offensive marketing itu? Pengaruh. Ada yang tahu artinya ofensif nggak sih? Ada yang tahu artinya ofensif itu apa? Kalau yang suka olahraga mungkin harusnya tahu ofensif sama defensif. Offense itu apa? Offense itu menyerang, maksudnya di sini menyerang itu dia perusahaan ini berusaha untuk mencari pelanggan sebanyak-banyaknya, itu ofensif. Jadi maksudnya offense itu kan menyerang kalau artinya, tapi di sini maksudnya perusahaan berusaha untuk mencari pelanggan sebanyak mungkin. Nah, kalau yang satunya defensif itu maksudnya bertahan. Bertahan di sini adalah dia mempertahankan, gimana caranya mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jadi itu strategi
pemasarannya seperti itu. Jadi ada yang berusaha mencari pelanggan baru, pelanggan yang sebanyak-banyaknya, ada yang berusaha mempertahankan pelanggan yang ada. Nah, kalau ofensif ini dia berusaha untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Nah, di situ nanti akan berpengaruh pada pangsa pasar, reputasi, sama harga premium. Jadi di sini kalau perusahaan itu pelayanannya oke, reputasinya akan meningkat ya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kok Mas, ini kita bahas tentang offensive marketing sekarang. Jadi di situ kan ada gambar 9.2 di halaman 9.5. Jadi pelayanan yang kita berikan itu akan mempengaruhi market share. Market share itu pangsa pasar perusahaan, reputation itu reputasi, sama price premium itu harga premium. Maksudnya di sini pangsa pasar, kalau kita bisa memberikan pelayanan yang baik, pangsa pasar kita akan meningkat. Tahu maksudnya pangsa pasar nggak? Market share. Pangsa pasar, market share, ada yang tahu? Luas cakupan dari penjualan. Bisa kasih maksudnya gimana? Kasih contoh mungkin. Pasarnya, jadi kayak misalnya gini, anggapannya restoran cepat saji, yang ayam misalnya ya, kan ada McD, KFC dan macam-macam. Nah itu kan satu pangsa pasar, maksudnya satu pasar yang pasar untuk restoran cepat saji itu kan hitungnya kan 100%. Maksudnya semua konsumen yang beli itu kan 100% jumlahnya. Nah pangsa pasar itu masih berapa persen dari pasar itu, dari konsumen itu yang datang ke perusahaan kita, itu pangsa pasar. Jadi dilihat dari tadi yang 100% total pembelinya, total pasarnya itu berapa persen sih yang datang ke tempat kita, itu maksudnya pangsa pasar. Jadi kayak misalnya smartphone Android atau smartphone aja deh, smartphone kan macam-macam. Nah itu berapa persen yang konsumen itu beli merek ini, berapa persen beli merek itu, kayak gitu. Daya beli konsumen, maksudnya berapa persentase dari pasar itu berapa yang beli ke perusahaan kita, bukan daya beli juga, apa ya istilahnya, jumlah konsumen yang beli di kita lah, bukan daya penjualan juga. Kalau daya penjual enggak, itu dari total semua pasar tentang restoran cepat saji. Jadi totalnya itu kita berapa persennya, itu pangsa pasar. Apa sih artinya yang pas? Tapi paham maksud saya kan, pangsa pasar.